Kembali lagi di channel Talk Used Car. Mobil bekas kita omongin. Oke teman-teman semuanya, kali ini kembali lagi hadir mobil yang akan kita review. Mobil yang mungkin sangat menarik ya, karena dari pendahulunya itu terkesan mobil yang enggak banget, tapi sekarang dia hadir dengan konsep yang kekinian ya bos ya. Jadi langsung aja kita gas ke mobil yang satu ini. Oke, kita akan review R3 Hybrid ya. Ini tipenya apa, nanti kita langsung tanya ke Mas Yohanes ya. Hey Mas, ya, ini kita kehadiran satu mobil super keluarga. iya maksudnya mas super keluarga gitu. Jadi Keluarga keluarga itu konsepnya sangat super sekali. Oh iya, Daripada pendahulunya. iya betul. Oke. Ini di belakang kita ini ada Suzuki All New R3 Hybrid Suzuki Sport Matic tahun 2023 mas. Wes, tahun muda, kekinian. oh ya, Modelnya udah paling baru. udah paling baru. Apalagi warnanya warna putih ya mas ya. Ini favorit banget mas. Iya, Suzuki nyeneng ke? Hah? Nyeneng ke ya dulu. yang lagi Suzuki R3 dengan apa ya? Dia kan dari ada Suzuki Sportnya, Ya. jadi ada tambahan-tambahan body kit yang membuat si R3 ini tidak terkesan semacam mobil yang apa ya, bapak-bapak banget gitu. Kita pantas buat anak muda. Ya bener, anak-anak muda kan Pembaruannya di grill di sama grill, di lampu ya. ya di lampu-lampu mas. Grillnya bentuk ombak laut seperti ini, logonya juga sedikit berbeda, dan lampu mulai dari headlamp kemudian fog lamp, dan ini ada khusus tambahan di bagian DRL. Dan uniknya dari si Suzuki R3 Hybrid ini, DRL-nya itu bisa disetting on off mas. Wih, Karena kalau mobil lain kan biasanya ya udah posisi nyala langsung nyala, tapi kalau dia bisa disetting on off gitu. untuk body kit dari Suzuki Sport ini ya mas ya, mirip-mirip sama GR Sport. Ya mungkin karena referensinya hampir sama mungkin ya, jadi di Arcot sama Suzuki Sport itu jadi terlihat mirip-mirip ya. Memang modelnya mirip ya mas ya, Mirip dia banget. kayak sirip-sirip yang datar gitu. Nah ini di bagian samping kita juga akan menemukan side skirt beremblem Suzuki Sport, dan juga kita sudah mendapatkan salah satu pelek yang luar biasa berbeda, unik. Peleknya Di unik banget. mobil-mobil lain peleknya hanya palang-palang, mungkin palang 5 atau palang 6. Kalau si Suzuki Hybrid ini palangnya nggak bisa dihitung mas, karena saking banyaknya, dan dia dual tone ya, jadi kesan dinamisnya itu tetap dapat, dan dia sudah menggunakan baut 5 yang di kadang-kadang kalau baut 5 itu jadi lebih aman untuk gripnya di si bannya sih. Lengkap banget sih. Oke, disisipkan dengan teknologi hybrid mas. Hybrid ya walaupun bukan hybrid secara harafiah, hybrid dia switch dari mesin internal combustion ke motor listrik, tapi si mild hybrid dari R3 hybrid ini itu sangat-sangat membantu untuk menurunkan atau memaksimalkan efisiensi bahan bakar mas. Gitu. Jadi 1 liternya dapat berapa mas? Kalau ngomongin 1 liter dapat berapa itu di dalam kota rata-rata bisa sampai 16-17an mas. Dan untuk luar kota itu bisa sampai 22 sampai 24. Kalau di brosur mungkin lebih dari itu ya, tapi ini kita bahas secara aktualnya aja. Secara Pemakaian. data ya. Nah ini belakangnya nggak asing ya, Nggak asing. karena kita juga punya kembarannya tapi dengan bentuk yang lebih gede, yaitu SL7. Lampunya mirip-mirip seperti ini, kemudian
spoilernya juga sangat-sangat mirip dengan si R3 ini. Jadi bisa dibilang R3 ini adalah SL7 yang dikecilin atau SL7 itu R3 yang digedein gitu. Ya macam-macam orang. Sebenarnya hampir ini apa ya? Upgradean dari yang tipe GX mungkin ya. Nanti jadi seperti ini sama di XL7 dipakai semua gitu. Iya, gitu. Nah, di bagian ini Mas, apa jenisnya ini? Spoiler. Spoilernya ini beda dari yang lain juga itu. Iya Mas, untuk mobil keluarga biasanya kan pabrikan menyematkan spoiler yang nggak terkesan apa ya, sporty tapi biasanya datar aja. Nah dari Suzuki Sport ini dia lebih effort untuk mendesain spoiler yang terkesan sportinya lebih dapat dan juga lebih sekolah semacam aerodinamisnya itu lebih bagus. Oke. Mari kita sepilnya interiornya. Kita sebutkan interior. Oke guys, kita sepilnya interior kan. Wah, balik-balik Mas. Nah ngomongin interior dari si XL7 salah Suzuki R3 Hybrid SS. AT. Nah ini AT apa CVT? AT Mas. AT ya. Nah itu yang menjadi keunggulan dari produk Suzuki. Kenapa sampai detik ini masih banyak diminati karena dia masih mempertahankan AT konvensional yang notabene itu apa ya, badak banget gitulah. Ini kalau melihat interior dari Suzuki mungkin hampir mirip-mirip dengan yang lain ya. Tapi kalau dibilang Suzuki ini lebih unggul dari interior mungkin bener ada juga. Betul. Ini karbon semua Mas. Ini bisa dibilang karbon Mas. Karbon ya? Bisa dibilang karbon, cuma dia mungkin bahan karbon yang ya bukan karbon yang di kayak mobil-mobil balap asli ya Mas ya. Tapi sentuhan karbonnya itu mengesankan sporty dan mewah si R3 Hybrid ini. Head unitnya ini sama kayak yang di GX Mas. Unitnya ini kalau nggak salah lebih gede sedikit nggak? Lebih gede dikit ya? Lebih gede dikit. Sama ada diperbarui di segi ininya. Apa ya, apa frame-nya ini. Dan ngomong mobil keluarga ya, cuma Suzuki yang mengubah desain setirnya menggunakan desain flat bottom yang ini orang bilang itu akan lebih nyaman ketika kita jarak jauh ya, karena dia akan lebih banyak space untuk jarak kita kaki karena dia bawahnya datar. Nah ini kilometernya di angka 43 ribuan nih Mas. Ini masih oke banget. Ini ada itu kan apa, ada indikatornya engine, motor tuh, baterainya masih penuh, jadi ibaratnya kalau buat jalan itu efisiensi bahan bakarnya akan tinggi karena dibantu dorongan dari motor listrik. Nah ini juga AC-nya digital ya? Ya ini salah satu AC digital yang nggak bikin pusing Mas. Karena masih ada tombol-tombol fisiknya ya. Ini puter-puteran, kemudian suhunya jelas. Oh ini berarti cuma suhu, ini blowernya matikan sebelah sini, dan ini enaknya ini Mas. Salah satu keunggulan dari si R3 Hybrid ini, bawahnya di cup holdernya ini itu disematkan semacam ventilator AC yang membuat minuman kita tetap dingin kalau pengen jaga ya. Di sini ada rak-rakan. Oh berarti ini handremnya masih yang biasa ya? Masih yang biasa Pak. Biasa ya. Nah, jadi mungkin lebih ada yang lebih nyaman pakai yang kayak gini Mas ya. Daripada yang tombol elektrik, lebih apa ya? Lebih pede Mas pakainya. Pede ya. Lebih mantep gitu. Oke. Lagi-lagi kita bukunya masih komplit. Pak P3K. Jadi isinya mungkin bukan betadine ya, tapi Suzuki. Mungkin isinya oli. Anjing. Lanjut. Baris kedua Mas. Baris kedua kita mulai dari AC double blowernya. Langsung kelihatan. Oke, langsung kelihatan dari depan bosku. Langsung kelihatan dari depan AC double blowernya. Pengoperasiannya sangat mudah ya. Pengoperasiannya sangat mudah. Cuma ada indikator di sini blower 1, 2, dan 3. Jarang-jarang ya ini. Ibaratnya mobil yang nggak tahu juga, tapi indikatornya masih sesimpel gini, tapi mudah dipahami. Ini baris belakangnya ini
menjadi salah satu baris belakang yang sangat-sangat manusiawi ya. Jadi cocok untuk digunakan atau dinaiki, bahkan ditumpangin orang dewasa sebesar dewasa ya. Mungkin bapak-bapak gitu juga kalau misalkan harus numpang di Lega banget ini Mas. belakang, nah lega banget kan. Jadi nggak cuma untuk anak-anak aja, karena di belakang juga disediakan cup holder, kemudian ada apa lagi di belakang ya, seatbelt kanan kiri, jadi Seatbelt benar-benar aman, tidak mengurangi sisi keamanan dari si baris belakang ya. Baris kedua ini cukup simpel, baris kedua dan ketiga cukup simpel, tapi positifnya jadi itu sangat-sangat lega. Mulai dari duduk jarak ke atasnya, kemudian ke depannya juga lega, atas juga headroomnya ini sangat-sangat jauh ya kalau dibilang dibandingkan dengan mobil yang lain. Tapi pandangan kita ke depan itu tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dari Oke. Jadi ini mobil yang sangat menarik ya untuk mobil keluarga. dan Kalau aku suruh milih Veloz sama ini, pilih mana Mas? kalau dari gimana ya Mas, agak berat juga ya kalau pilihan Veloz atau R3. Cuma kalau mempertimbangkan dari sisi harga dan juga kualitas, aku pribadi akan lebih pilih R3 Ya. karena jauh lebih murah dengan konsumsi bahan bakar yang jauh akan lebih mirip. Itu menjadi poin plus dari si R3, dan R3 dari sudah terkenal lebih nyaman dibandingkan Avanza ataupun Zenith Ataupun Veloz. ataupun Veloz. Ya. Tapi ini dia Avanza ya, Di Veloz ini. di Veloz ini punya trim level sendiri sekarang si Ya. Veloz. Dan juga spare partnya lebih murah di Suzuki ya Mas. Nah, bener, spare part lebih murah. Ini perawatan jauh lebih apa ya? Jauh lebih ringan lah. Ibaratnya Avanza udah ganti kopling, si R3 ini baru ganti kampas rem. Kampas rem. Oke. Untuk harganya di berapa Mas? Ini harga dapat harga spesial ya, 209 juta. 209. 9 bukan 90, 209. Enggak salah nulis lagi. Enggak Mas, karena memang ya ini bahkan saya bilang kenapa pilih R3 aja yang hybrid ini, karena dibandingkan dengan rivalnya jaraknya bisa 50 juta. Gendeng. R3 gendeng ya. Oke ya, buat yang mau tanya-tanya soal kreditnya atau gimana, nanti bisa langsung WhatsApp Mas Yohan atau langsung cek di deskripsi aja, sudah ada simulasinya nanti ya. Ya, ada simulasinya, juga ada nomor Mas kameramen Mas. Iya. Oke. Mau cek siapa aja Bu. Selain mobil ini kita juga ready banyak mobil yang kita ready kan. Kita ready banyak mobil yang lain ya. Ya, mulai Jadi- dari yang kecil sampai yang gede. Buat yang Kembarannya ini juga ada. ya barangnya ini Excel X7 ya. Iya betul. Ada X7 juga, ada ya pokoknya macam-macam deh, bisa kalian lihat tuh. Sana. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau request mau di-reviewkan mobil apa gitu, langsung aja WhatsApp nanti atau komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan komen dan share ke teman-teman semuanya ya. Ya, Yang mungkin lagi butuh referensi mobil, boleh langsung japri kita berdua. oke. Oke, selamat berjumpa kembali di konten selanjutnya di Top News Car. Mobil bekas kok omongin.